The Infographic Show selalu membahas pertanyaan-pertanyaan sulit yang terlalu ditakuti oleh sains arus utama untuk ditanyakan. Hari ini, kami merekrut tikus laboratorium favoritmu dan pasangannya untuk meneliti apa yang terjadi saat kamu berhenti berhubungan seks. Eksperimen dimulai. Sudah lama, tapi kami kembali, atau aku, dan kali ini katanya bukan tantangan, melainkan eksperimen. Aku merasa jadi subjek kontrol karena tak diberitahu parameternya. Tapi aku yakin ada kilatan jahat di mata pacarku. Apa yang tidak diketahui oleh kelinci percobaan kita adalah bahwa kami menghubungi pacarnya dan memintanya untuk segera menghentikan semua aktivitas seksual. Dan maksud kami, semuanya oke. Jadi aku hanya diminta untuk mencatat bagaimana perasaanku, perubahan psikologis apapun yang aku alami. Hal seperti itu, semacam jurnal kebugaran mindfulness, terdengar cukup mudah meskipun aku curiga. Hari pertama, kami terbang ke pantai timur untuk seminggu di rumah orang tua mertua, sesuatu yang tidak saya nantikan. Jangan salah paham, aku suka mereka, tapi seperti orang tua lain, kamu tidak benar-benar ingin tinggal bersama mereka. Bagi kalian yang ingat saat aku dan pacarku pulang ke rumah orang tuaku, itu benar-benar sebuah petualangan. Aku jadi takut terbang sejak mengalami kecelakaan kecil saat militer. Karena itu, sebelum ke bandara, pacarku sudah mengetahuinya. Aku suka mendapatkan perlakuan spesial, semacam perlakuan yang melibatkan aktivitas kardiovaskular antara dua orang dewasa yang saling setuju. Itu lebih baik daripada narkoba. Tidak, sungguh, itu pada dasarnya seperti obat ajaib. Seks itu seperti olahraga singkat, meningkatkan detak jantungmu seperti habis naik 2 tangga. Atau, menurut keluhan banyak wanita di internet, mungkin ini hanya setengah usaha bagi banyak pria. Namun, keajaiban terjadi saat adrenalin dan kortisol akibat stres mulai menurun. Saya pernah mengalami apa yang kita sebut kecelakaan ringan yang melibatkan pesawat militer saat saya masih muda, artinya tidak ada korban jiwa. Tapi itu membuat saya memiliki fobia yang begitu parah sehingga bahkan saat melewati bandara saja bisa membuat telapak tangan saya berkeringat. Stres bagi saya dimulai saat berkemas, apalagi saya suka berkemas di menit terakhir yang sangat dibenci pacar saya. Dia selalu sudah berkemas dan siap, bahkan 3 bulan sebelum pesawat berangkat. Saat mulai memasukkan pakaian ke koper, biasanya 2 jam sebelum berangkat, stres saya langsung meningkat drastis. Kortisol dan adrenalin membanjiri tubuh saya, kadang-kadang bahkan cukup parah sampai membuat saya sedikit gemetar, yang cukup memalukan. Di sisi positifnya, banjir adrenalin itu mungkin alasan kenapa pacar saya memuji saya atas penampilan yang sangat bersemangat. Namun di pagi pertama, tak ada kue spesial atau camilan sebelum penerbangan. Dia merasa pegal dan saya tidak memaksakan, jadi teman-teman, jangan jadi cowok seperti itu. Jadi kami naik ke dalam Uber kami. Dengan telapak tangan saya yang sudah berkeringat, biasanya saya menunda sampai kami sudah di pesawat dengan sedikit persiapan sebelum terbang. Seks membantu mengatasi stres dengan melepaskan endorfin yang membuat otak rileks. Pegulat monyet berminyak. Itu membantu saya melawan zat kimia yang membuat otak masuk mode bertarung atau lari ringan, atau bagi saya lebih ke mode bertarung saja. Oksitosin yang dilepaskan dalam jumlah besar saat berhubungan seks, menurunkan stres dan secara langsung bertanggung jawab membuat Anda merasa terikat dengan orang yang Anda ajak berhubungan seks. Dan ini menyoroti betapa pentingnya sinyal kimia bagi dasar-dasar hubungan yang kuat. Kita sebenarnya hanyalah komputer daging, dan bahan kimia adalah sinyal yang memberitahu kita apa yang harus dilakukan, dan komputer daging saya benar-benar panik saat kami sampai di gerbang. Biasanya dengan bantuan shuffle monster horizontal sebelum penerbangan dan gin tonic yang kuat. Saya akan tertidur selama penerbangan, biasanya setelah 20 menit pertama, saat saya tahu kemungkinan besar kita tidak akan mati dalam kecelakaan yang mengerikan. Memang benar, sebagian besar kecelakaan pesawat terjadi saat atau setelah lepas landas, karena saat itu mesin dan bagian pesawat mendapat tekanan terbesar. Turbulensi belum pernah menyebabkan pesawat jet modern jatuh. Meski semua mesin mati, pesawat tetap bisa meluncur ke bandara terdekat tanpa jatuh. Sayap pesawat dirancang mampu menekuk lebih dari 2 kali lipat kekuatan di bumi. Dan badan pesawat sangat kuat hingga dapat terbang menembus badai topan. Jika Anda naik pesawat Boeing,
Ada risiko tersedot keluar akibat pintu murah, tapi penumpang lain tetap aman. Saya bisa tidur bukan hanya karena alkohol, tapi juga karena efek pengurang stres seperti pekerja seks komersial untuk menenangkan pikiran agar rileks dan mendukung tidur. Itu sebabnya tidur siang sering terjadi setelah beraktivitas di atas kasur dengan semangat. Seks teratur membantu tidur lebih baik, dan saya akan segera tahu seberapa terganggu tidur saya bisa terjadi. Jadi kami melakukan hal keluarga pada umumnya saat tiba, menyapa semua orang, lalu kami pergi makan malam untuk merayakan kedatangan kami di kota. Kami pulang, begadang, berbincang dengan keluarga dan teman, lalu tidur. Sekarang, saat pertama kali kami mulai mengunjungi orang tuanya, saya sangat enggan untuk melakukan hal-hal intim karena rasanya sangat tidak pantas melakukannya di rumah orang tuanya, apalagi mereka tidur tepat di atas kepala kami. Namun, seiring waktu, saya mulai terbiasa dengan ide itu dan kami pun terbiasa melakukannya dengan lebih tenang, lebih sopan, tidak terlalu berisik, lebih seperti sentuhan ringan yang penuh hormat. Saya membalik badan untuk melakukan gerakan romantis andalan saya, meraba sedikit dan mengangkat alis, tapi dia menghentikan saya. Saya kurang nyaman pulang, semuanya terasa berlebihan sekarang. Oke, itu aneh, karena saya jelas ingat saya yang merasa tidak nyaman melakukannya. Di rumah orang tuanya, dia mengendap-endap di sekitar tempat tidur seperti serigala lapar. Kami berada di kamar lamanya, bagaimanapun juga, dan perempuan memang suka sekali melakukan sesuatu di kamar lama mereka. Kalau kamu tahu maksudnya, kamu pasti paham. Jadi aku membalikkan badan dan mencoba untuk tidur, yang ternyata cukup sulit. Orang tuanya punya kucing tua yang menganggap kamar itu miliknya, dan mereka tetap membiarkan kucing itu tidur di sana. Kecuali kucing itu tidak pernah akrab denganku, mungkin dia bisa merasakan kalau aku lebih suka anjing, dan dia bisa mencium bau anak anjing kami dari rumah pada diriku. Jadi ketika aku berguling, aku langsung berhadapan dengan kucing tua, dengan satu mata buta, gigi yang miring, dan napas kucing yang bau saat dia terengah-engah. Kucing itu sudah seperti sekarat selama 6 tahun, tapi tetap bertahan. Aku harus tidur dengan bantal menutupi wajahku dan aku terbangun dengan kucing itu masih di tempat yang sama keesokan paginya. Besoknya aku mulai merasa sedikit pilek. Kurangnya hubungan seks bisa memperburuk keadaan. Jika kamu berhubungan seks setidaknya sekali seminggu, kamu jauh lebih kecil kemungkinannya terkena penyakit jantung dibandingkan orang yang hanya berhubungan seks sekali sebulan. Terutama bagi yang belum pernah berhubungan seks. Para ilmuwan tidak benar-benar yakin mengapa hal ini terjadi, tetapi diduga alasannya adalah karena aktivitas fisik yang didapat dari berhubungan seks. Juga karena zat kimia yang dilepas saat seks. Evolusi lebih memilih individu yang aktif secara seksual, karena itu sesuai dengan peran yang telah berevolusi untuk mereka. Berhubungan seks dengan pasangan baru sesering mungkin dan punya banyak anak. Peningkatan aktivitas seksual secara langsung bisa memperpanjang umur dan menyehatkan jantung. Namun alasan saya tetap merasa sakit, meski bisa dihindari, mungkin juga terkait dengan seks. Penyebab utamanya jelas, yaitu tabung logam tempat saya menghabiskan 4 jam menghirup batuk, bersin, dan kentut dari 100 orang lain. Maskapai penerbangan memasang filter udara untuk membatasi penyebaran kuman. Tapi tidak bisa dihindari bahwa kamu akan terpapar penyakit orang lain. Kamu yakin petugas bandara membersihkan sandaran tangan dan gesper sabuk pengaman? Seorang anak dengan ingus mengalir seperti air terjun Niagara baru saja menggunakannya sebelum kamu naik pesawat. Paling banter, mereka hanya semprot cepat dan lap seadanya, lalu menyerahkan sisanya pada Tuhan. Secara umum, tidak benar-benar mencegah wabah baru. Seks meningkatkan imunoglobulin A, antibodi yang jadi pertahanan pertama tubuh dari infeksi. Imunoglobulin A terdapat di selaput lendir dan cairan tubuh, karena area dengan lendir biasanya menjadi pintu masuk kuman dari luar ke tubuh dan sering jadi tempat infeksi. Imunoglobulin A atau imunoglobulin A, begitu kata anak-anak sains. Ini seperti barisan 300 prajurit Sparta pemberani yang mati-matian melawan infeksi. Masukkan hal-hal yang kamu suka ke tubuhmu. Meski diperingatkan para medis, imunoglobulin A tetap menyerbu segala yang menular atau beracun, menutupinya dengan lendir agar tak berdaya dan terperangkap di penjara menjijikan. Unsur-unsur berbahaya itu kemudian dibawa ke tempat di mana tubuhmu bisa mengeluarkannya dengan aman. Bagi sebagian, tempat itu adalah lokasi unsur berbahaya pertama masuk, pasti membuat pekerjaan imunoglobulin A sangat menegangkan.
Berhubungan seks rutin meningkatkan imunoglobulin A, sehingga kamu lebih mampu melawan infeksi. Namun, paradoksnya, terlalu sering berhubungan seks justru menurunkan kadar imunoglobulin A. Mungkin karena area yang mereka lindungi adalah area yang, sering dimasuki oleh benda asing. Pada orang yang berhubungan seks lebih dari 2 kali seminggu, kadar imunoglobulin A bisa setara dengan mereka yang belum pernah berciuman atau masih perjaka. Seiring berjalannya hari, saya semakin curiga, sebagai pasangan, kami sangat jatuh cinta. Mungkin ini adalah efek samping dari fakta bahwa kami berdua rutin dan giat berolahraga. Olahraga berat secara teratur berkaitan langsung dengan aktivitas ranjang yang rutin dan penuh semangat. Studi ilmuwan Jerman baru-baru ini membuktikan bahwa olahraga berat meningkatkan gairah, hal yang sudah diketahui pria sejak lama. Mereka belum menemukan penyebab pastinya, tapi pada dasarnya mereka menemukan bahwa situasi dengan tekanan fisik tinggi secara langsung menyebabkan gairah. Untuk terobosan ilmiah ini, mereka meminta pria berpegangan tangan selama 3 menit, lalu melihat gambar kekerasan, non-kekerasan, dan seksual. Kelompok kontrol tanpa pegangan tangan 3 menit menunjukkan respons fisiologis jauh lebih rendah terhadap gambar seksual dibanding kelompok uji. Jadi, kita punya dasar ilmiah untuk sering menanam zukini. Namun, hampir seminggu tanpa berhubungan seks membuat saya curiga dan agak khawatir. Sebenarnya, tubuh saya sedang sedikit menyusun ulang saraf. Seks secara teratur menurunkan stres dan meningkatkan berbagai macam zat kimia sehat seperti yang baru saja kita bahas. Namun, berhenti mendadak bisa membuat otak dan tubuh sulit beradaptasi. Salah satu efeknya adalah stres meningkat. Seperti yang saya bilang, saya akrab dengan orang tuanya dan saya merasakannya. Saya juga tidak suka tinggal di rumah orang lain karena tidak terasa seperti milik sendiri dan selalu agak tidak nyaman. Tapi saya juga tidak suka kucing Metuslah itu dengan napasnya yang serak, bau dan tersengal-sengal di wajah saya setiap malam. Dia bilang, dia suka kamu. Tapi saya tegaskan, itu bukan cinta di antara kami. Itu tatapan kucing yang membenci saya, tapi sadar dirinya terlalu tua untuk bertindak. Stresor lainnya adalah anak-anak. Begitu banyak anak-anak, anggota keluarganya, datang semakin banyak, dan mereka membawa anak-anak mereka bersama mereka. Saya terkenal tidak menyukai anak-anak. Saya pikir dulu mereka memang punya tujuan. Sekarang kita sudah punya teknologi, jadi tidak butuh mereka lagi ditambang. Menurut saya, kita sebaiknya mempertimbangkan untuk menghapuskan mereka sepenuhnya dan menggantinya dengan semua orang punya lebih banyak anjing. Karena pacarnya baik pada anak-anak, dia ingin punya anak. Sebaliknya, saya canggung di sekitar mereka dan tidak tahu harus memperlakukan mereka bagaimana. Apakah anak 12 tahun cukup dewasa untuk Ricky Gervais atau masih nonton Paw Patrol? Saya benar-benar tidak tahu. Tekanan yang berbeda-beda sangat mempengaruhi saya dan berpuncak pada satu makan malam besar. Lebih dari 12 anak terlibat, hampir semua di bawah 12 tahun. Syukurlah, ayahnya sadar saya stres dan membuatkan mojito ekstra keras. Seperti saya bilang, saya sangat suka orang tuanya. Namun saat masuk ke tempat tidur malam itu dan kembali ditolak berhubungan seks, itu jadi tekanan besar lagi. Dan saya mulai curiga tentang apa sebenarnya eksperimen ini. Dia menanggapi dengan tertawa kecil dan pamit untuk berganti pakaian tidur. Saat dia kembali, dia mengenakan kaos setengah badan ala Winnie the Pooh yang memperlihatkan perut tanpa bawahan. Itu malam terakhir kami sebelum terbang dan dia sengaja melakukannya. Saya benci tidur telentang. Sangat tidak nyaman. Itu juga mustahil. Dengan kucing tua menatapmu semalaman dan menghembuskan napas bau makanan kucing ke wajahmu. Tapi mustahil tidur tengkurap saat kamu setegak monumen Washington. Sebagai gantinya, aku harus berbaring miring, seperti sepeda di atas penyangga yang jatuh. Lebih parahnya, dia terus menggesekkan pantatnya ke arahku yang mungkin bisa jadi alasan hukum pelecehan psikologis. Dia ternyata sudah bersekongkol dengan acara itu sejak awal, dan begitu kami sampai di rumah, aku berhasil mengatasi kecemasan terbangku berkali-kali. Kalau belum berhubungan seks, jangan khawatir. Banyak penelitian menunjukkan memilih tidak berhubungan seks secara sukarela bisa memberi efek positif seperti saat berhubungan seks. Daripada efek fisik, efek fisiologis, pantang berhubungan seks bisa memberikan efek psikologis yang secara langsung bisa berubah menjadi efek fisik yang nyata. Sangat luar biasa betapa besar pengaruh otak dan mental pada kesehatan kita. Pilihanmu, mau berhubungan seks atau tidak,
Kamu tetap bisa sehat, asalkan punya sikap yang sehat terhadapnya. Lihat kebiasaan seks teraneh di dunia atau klik video ini.